Baik, perkenalkan nama saya Yeskel Palestinenti dengan nomor regis 141190338. Saya dari jurusan FKIP Biologi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang metabolisme karbohidrat. Berikut penjelasan. Karbohidrat adalah sumber energi utama manusia dan hewan. Semua karbohidrat berasal dari tumbuhan melalui proses fotosintesis. Fungsi dari karbohidrat: yang pertama, menyediakan energi utama bagi tubuh. Yang kedua, membantu fungsi protein tubuh. Jika diet kurang energi, maka protein akan dikonversi menjadi energi atau diistilahkan sebagai gluconeogenesis. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya metabolisme lemak yang normal. Glukosa berperan dalam memelihara jaringan saraf dan penyuplai energi otak. Laktosa bermanfaat dalam menumbuhkan bakteri, menguntungkan dalam usus yang dapat mensintesis vitamin B kompleks dan K. Karbohidrat atau ribosa bersama-sama nukleat acis merupakan pembentuk DNA dan RNA yang merupakan unsur hereditas. Menyiapkan cadangan energi siap pakai sewaktu-waktu yang diperlukan dalam bentuk glikogen. Yang berikut, mengatur gerak peristaltik usus, terutama usus besar. Susunan kimia. Karbohidrat terdiri atas unsur C, H, dan O. Perbandingan H dan O pada umumnya adalah 2:1. Dalam bentuk sederhana, formula umum karbohidrat adalah CnH2nOn. Karbohidrat sederhana. Yang pertama, monosakarida yang terdiri dari jumlah atom C yang sama dengan molekul air, yaitu C6H2O dan C5H2O5. Yang kedua, disakarida yang terdiri dari 2 ikatan monosakarida. Untuk tiap 12 atom C ada 11 molekul air, yaitu C12H2O11. Karbohidrat kompleks. Polisakarida yang terdiri atas lebih dari 2 ikatan monosakarida, serat, atau yang dinamakan juga polisakarida non-fatty. Gula sederhana, monosakarida. Yang pertama dikenal sebagai heksosa karena terdiri atas 6 rantai atau cincin karbon. Yang kedua, ada 3 jenis heksosa yang penting dalam ilmu gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dinamakan dextrosa atau gula merupakan hasil akhir pencernaan polisakarida, dan disakarida merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel merupakan dalam keadaan normal, sistem saraf pusat hanya dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Dalam bentuk bebas hanya terdapat dalam jumlah terbatas dalam bahan makanan, dapat dimanfaatkan untuk diet tinggi energi. Tingkat kemanisan glukosa hanya separuh dari fruktosa. Dinamakan juga levulosa atau gula buah. Gula paling manis, terutama terdapat dalam madu bersama glukosa dalam buah dan juga dalam sayur.
seperti dari 3 madu terdiri atas fruktosa. Dapat diolah dari pati dan digunakan secara komersial sebagai pemanis. Yang berikut, minuman ringan banyak menggunakan sirup jagung tinggi fruktosa sebagai bahan pemanis. Di dalam tubuh, fruktosa merupakan hasil pencernaan sakarosa. Tidak terdapat bebas di alam seperti halnya glukosa dan terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa, disakarida, sukrosa atau sakarosa. Dinamakan juga gula tebu atau gula biru. Gula pasir 99% terdiri dari sukrosa. Sukrosa juga terdapat dalam campuran makanan. Bila dicernakan atau dihidrolisis, sukrosa pecah menjadi 1 unit glukosa dan 1 unit fruktosa. Maltosa atau gula malu tidak terdapat bebas di alam, terbentuk pada setiap pemecahan pati seperti yang terjadi pada tumbuhan-tumbuhan bila benih atau bijian berkecambah, dan di dalam usus manusia pada pencernaan pati. Dalam proses berkecambah, pati yang terdapat dalam padi-padian pecah menjadi maltosa untuk kemudian diuraikan menjadi unit-unit glukosa tunggal sebagai makanan bagi benih yang sedang tumbuh. Bila dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Laktosa atau gula susu hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Banyak orang tidak tahan terhadap susu sapi karena kekurangan laktase. Kekurangan laktase menyebabkan tidak tahan terhadap laktosa. Laktosa yang tidak dicerna tidak dapat diserap dan tetap tinggal dalam saluran pencernaan yang menyebabkan gejala seperti dan berikut kompleks karbohidrat. Polisakarida mengandung sampai 3.000 unit gula sedat. Pertama, pati merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia, terutama terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Proses pemasakan pati di samping menyebabkan pembentukan gel juga akan melunakkan dan memecah gel sehingga memudahkan pencernaan. Dalam proses pencernaan, semua bentuk pati dihidrolisis menjadi glukosa. Pada tahap pertengahan dihasilkan dextrin dan maltosa. B. Dextrin. Dextrin merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis bersih pati. Dextrin merupakan sumber utama karbohidrat dalam makanan lewat pipa atau tubuh. Cairan glukosa dalam hal ini merupakan campuran dextrin, maltosa, glukosa, dan pati yang dipanaskan secara kering atau dibakar seperti halnya pada proses membakar roti akan menghasilkan dextrin. Glikogen merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan yang terutama terdapat di dalam hati dan otak. Tubuh mempunyai kapasitas terbatas untuk menyimpan glikogen, yaitu 2/3 bagian glikogen disimpan dalam otot dan selebihnya dalam hati. Glikogen dalam otot hanya dapat digunakan untuk keperluan energi di dalam otot tersebut. Sedangkan glikogen dalam pati dapat digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan semua sel tubuh. Kelebihan glukosa melampaui kemampuan menyimpannya dalam bentuk glikogen dan diubah menjadi lemak dan disimpan dalam jaringan lemak. Polisakarida non-pati atau serat. Golongan serat tidak dapat larut dan dapat larut dalam air. Tidak larut dalam air, selulosa, hemiselulosa, dan
Lignin merupakan kerangka struktural semua tumbuh-tumbuhan. Yang dapat larut dalam air: pektin, gum, mukilase, glukan, dan alga dan alga. Selulosa merupakan bagian utama dinding sel tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat dicernakan oleh pencernaan manusia. Selulosa melunakkan dan memberi bentuk pada basis karena mampu menyerap air sehingga membantu gerakan peristaltik. Hemiselulosa merupakan bagian utama serat serealia. Lignin merupakan bagian keras dari tumbuhan atau terdapat di dalam tangkai sel. Bagian ini di dalam wortel dan biji. Fungsi karbohidrat kebutuhan. Bila tidak ada karbohidrat, maka asam amino dan gliserol dapat diubah menjadi glukosa untuk keperluan energi otak dan sistem saraf pusat. Yang kedua, WHO 1990 menganjurkan agar 55-75% konsumsi energi total berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 10% berasal dari gula sederhana. Tidak ada anjuran kebutuhan sehari secara khusus untuk serat makanan. Lembaga Kanker Amerika menganjurkan makan 20-30 gram serat. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau cereal atau umbia, kacang-kacangan, dan sayur umbi-umbian seperti wortel dan wheat serta sayur kacang-kacangan. Relatif lebih mengandung karbohidrat daripada sayur daun-daunan. Bahan makanan hewani, daging, ayam, ikan, telur, dan susu sedikit sekali mengandung karbohidrat. Sekian penjelasan dari saya.